Satu persatu teka-teki pembunuhan aktor Sandi Permana terkuak ke hadapan publik. Ternyata Sandi sudah mengenal Nanang dan istrinya jauh sebelum ia menikah dengan Ade Andriani. Bahkan istri Nanang ikut mencomblangi Sandi dan Ade. Lantas apa yang membuat pertemanan Sandi dan Nanang berubah menjadi permusuhan? Benarkah karena persaingan ekonomi? Seperti apa kepribadian Sandi Permana di mata Erina Gede, Pentin Nur Afiani, dan sejumlah pesinetron laga lainnya tentang kepribadian Sandi? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Ungkapan tetangga bak saudara, karena saat kesulitan, tetanggalah orang pertama yang memberikan pertolongan. Rupanya tak berlaku bagi Nanang Gimbal dan aktor Sandi Permana. Faktanya, Nanang yang merupakan tetangga Sandi justru menjadi algojo kematian bagi aktor yang pernah menjadi jawara cover boy itu. Kalau aku sih sebenarnya sama Sandi tuh bisa dibilang kayak teman seperjuangan sih. Karena aku kenal sama dia itu sebelum masuk di Genta Buana. Jadi aku kenal dia tuh di Aneka Yes. Kita sama-sama satu ajang pemilihan Top Case Aneka tahun 99 gitu. Waktu itu Sandi memang apa ya? Karena kita deket waktu itu, acara zaman dulu kan suka ada karantina kan. Jadi ya karantina itu kalau nggak salah 3 hari atau 5 hari. Ya udah, jadi kenal Sandi di situ, terus keluar dari Aneka kita masuk Genta bareng lagi. Jadi ya sama Sandi udah kayak temen yang nggak ada apa ya. Jadi kalau aku ngecengin dia nggak sakit hati, dia pun sebaliknya kayak gitu sih. Kebetulan kemarin sebelum tertangkap aku ngelihat fotonya dari istrinya karena sempat ketemu kemarin. Kita sampai siapa ya nih orangnya, kayaknya kenal gitu. Terus rambutnya panjang, gimbal gitu kan. Cuman aku ngebayangin memang face mukanya aja, karena aku pikir nggak mungkin nih orang kalau melarikan diri pun pasti dia akan potong rambut atau apa, berubah penampilan gitu kan. Aku ngelihat istrinya, dia kayak apa ya, aku ada yang sedih juga sih. Ada beberapa aku baca yang komen orang, kok istrinya kayak nggak sedih ya gitu ya. Tapi pada saat aku di tempat itu yang aku lihat adalah memang udah terlalu sedih. Jadi yang aku terima, dia udah gak sanggup lagi untuk nangis gitu ya. Mungkin udah capek dia nangis. Malah yang aku lihat adalah kesel, marah. Yang dilihat dari raut muka itu kayak marah ke si pelaku gitu. Ya saya sampaikan buat keluarganya. Ya semoga apa yang terjadi sama saya ya terjadi juga sama keluarganya. Biar dia punya anak, saya juga punya anak. Gimana rasanya kehilangan ayah gitu kan, sosok ayah yang masih dibutuhin sama anak-anak saya gitu kan ya. Yang psikis anak-anak saya juga harus saya jaga, apalagi keluarga pelaku. Pasti psikis keluarga pelaku yang lebih terganggu ya kan, karena anak-anak nanti sekolah apa takut dibully atau apa gitu kan. Pasti saya juga udah mikir sih gitu kan. Saya bilang sama kakak saya, anak-anaknya kan masih sekolah, saya bilang kayak gitu, kasihan nanti, saya bilang gitu, anak-anaknya masih sekolah gitu kan, nanti tahu ayahnya jadi tersangka. Sampai keluarga saya bilang, ngapain lu masih ngurusin keluarganya, katanya kayak gitu. Keluarganya aja nggak mikirin keluarga lu, nggak ada minta maaf gitu kan. Ya saya bilang ya anak-anak kan nggak ada salah, saya bilang gitu kan. Yang salah kan ini perbuatan bapaknya. Ya, satu persatu teka-teki pembunuhan aktor Sandi Permana terkuak ke hadapan publik. Ternyata Sandi sudah mengenal Nanang dan istrinya jauh sebelum ia menikah dengan Ade Andriani. Bahkan Y, istri Nanang Gimbal, ikut mencomblangi Sandi dan Ade. Saat Sandi masih membujang, istri Nanang turut mengenalkan Sandi kepada Ade Andriani yang merupakan adik dari sahabatnya Amalia. Ketika rumah Sandi dan Nanang masih bersebelahan, Amalia sering datang ke rumah Nanang untuk menemui Y sahabatnya. Dari perjodohan merekalah cinta Sandi dan Ade Andriani akhirnya menyatu.
Itu tuh dulu ya, karena kan saya kan tetanggaan ya, bertiga sama korban juga kan, sama pelaku. Adek saya ini kan dulu bolak-balik ya ke Jakarta, jadi hari libur dia nginep di saya gitulah. Nah terus iseng sih awalnya kan saya sama istri pelaku tuh, katanya si istrinya pelaku, jodohin aja tuh Teteh katanya sama Om Sandi katanya gitu. Ya udah sok lah kalau dia mau kan, saya gituin. Ya udah dari situ kita jodoh-jodohin tuh, akhirnya jadi gitu. Dijodohkan sama istrinya pelaku. Kan mereka manggilnya Om Sandi gitu kan. Om Sandi ini ada ini katanya ada Teteh nih katanya gitu kan, masih single digituin kan. Jadi jodoh-jodohin gitu. Ya saya masih biasa aja dan dia juga masih biasa aja. Akhirnya pas saya pulang tiba-tiba kan dia minta nomor kontak saya tuh dari kakak saya. Namun hubungan antara Nanang Gimbal dan istri Sandi, Ade Andriani, kemudian menjadi sorotan setelah pernyataan mengejutkan dari pihak keluarga. Ade Andriani mengungkapkan bahwa Nanang Gimbal dulunya adalah langganan ojek keluarganya sebelum ia menikah dengan Sandi. Saat diwawancarai tim Star Pro, Ade berusaha melupakan kedekatan keluarganya dengan keluarga Nanang karena hal itu membuat hatinya sakit. Iya sih sepertinya memang karena si pelaku itu kalau misalnya ketemu sama saya gitu berpapasan di motor dia melotot. Ya dia melotot. Kalau saya sering berpapasan sama saya dia melotot, ya saya melototin balik. Saya sering bilang sama suami saya waktu itu, tadi saya lewat, saya bilang. Tapi kok dia begitu? Udah nggak apa-apa katanya kayak gitu kan. Emang dia kayaknya mau cari masalah gitu. Karena waktu itu pernah kejadian atau berapa minggu yang lalu lah ya. Pelaku itu lagi apa sih? Mangkas pohon. Nah saya lewat, pas saya lewat itu dia kayak langsung pus gitu, kayak penuh dendam gitu. Nah saya tegur, saya bilang pelan-pelan, nanti kalau kena gimana, saya bilang gitu kan. Nah tadi pagi juga dia yang bilang katanya posisinya dia itu juga lagi pangkas pohon. Nah mungkin suami saya lewat, mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima. Saat kenangan indah bersama Sandi terbayang di pelupuk matanya, Ade Andriani mengaku sulit move on. Bagaimanapun juga, ia adalah wanita biasa. Kata-kata Sandi di akhir hidupnya masih terngiang di telinganya. Sandi seolah sudah menyiapkan kepergiannya dengan meninggalkan sejumlah usaha. Selain beternak ayam, Sandi juga menjadi agen gerobak bakso keliling. Gerobaknya? Oh. Iya, ini gerobaknya. Iya gerobaknya. Kemarin kan rencana kan ini mau dibetulin ya, karena ini kan apa namanya pas ketinggian sih sebenarnya ini. Tadi mau pakai tatakan meja. Yang satu udah yang pakai gerobak yang ono. Iya 2 minggu. Kalau untuk usaha bakso ikan baru 2 minggu. Tapi kalau untuk kerja kayak dulu kan pernah di juga gitu kan. Beliau juga gitu kan. Kayak gitu. Ya biasa sih orangnya bercanda gitu, sama kita juga pulang dagang gitu kan, paling kesini ngopi gitu, bercanda gitu. Enak sih orangnya beliau. Ini semua barang-barang punya beliau. Iya punya beliau semua. Apa aja nih Pak? Ini sepeda. Ini sepeda kayak ini juga. Lihat Pak sepedanya. Ini udah gak kepake sih kayaknya, udah lama. Iya, itu baru banget Mbak, baru merintis usaha dan baru berjalan 3 karyawan ya, 3 gerobak lah gitu. Karena dia pengen usaha gitu tuh untuk anak-anaknya. Dikenal sebagai pribadi yang humble dan pekerja keras, Erina Gede, Fenty Nur Afiani dan sejumlah artis sinetron laga merasa kehilangan Sandi Permana. Canda dan tawa Sandi masih terbayang jelas menjadi kenangan abadi tentang indahnya persahabatan. Kalau aku deket banget. Orangnya tuh ngebodor, apa sih bahasa Indonesianya?
lawak mulu. Jadi kalau syuting sama dia tuh nggak pernah kehabisan pembahasan, nggak pernah kehabisan bercandaan gitu. Meskipun kalau yang syuting sama aku yang lama itu terakhir di Tutur Tinular 2011, itu kan lumayan ya strippingnya ya. Jadi kadang-kadang pulang jam 9 pagi, jam 11 udah syuting lagi. Jadi intens ketemunya di situ. Sampai pernah aku ngontrak juga sama dia berdua satu rumah, ngontrak karena memang kita break jam 9 pagi. Nanti callingan lagi jam 11, jam 12. Mau pulang jalanan macet gitu kan. Jadi ya udah, San kita ngontrak aja di depan gitu. Ayo gitu. Jadi satu rumah gitu ada 2 kamar kan. Kita ngontrak di situ. Aku tuh kenal sama almarhum itu di 2003. Waktu itu syuting Kolosal Misteri Gunung Merapi. Dan saat itu aku tuh kayak masih baru, kayak masih junior. Karena mungkin beda dengan Erina tuh yang udah lebih lama kenal dengan almarhum ya kan. Dari Kolosal, dari Aneka tahun 90 mereka udah kenal. Kalau aku masih baru kenal, tapi baru kenal aja kayak ramah banget gitu. Jadi sosoknya itu ramah, terus suka ngabodor, kalau kata Sunda mah suka ngelucu gitu, bikin suasana tuh jadi hidup di lokasi gitu. Apalagi kayak misalnya kayak aku tuh waktu dulu baru-baru masuk tuh kayak masih junior gitu, ketemu senior yang kayak gitu tuh kayak ngerasa akrab gitu. Warga di komplek perumahan Sandi pun merasakan kebersahajaan Sandi yang berjiwa pemimpin. Jiwa kepemimpinan itulah yang membuat Sandi sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, kekaguman warga sekitar terhadap Sandi seolah menjadi duri yang memperbesar bongkahan dendam di hati Nanang Gimbal. Sehingga apapun yang dilakukan aktor kelahiran 30 Juni 1979 itu dianggap salah. Lalu benarkah Nanang tidak menyesali perbuatannya? Sandi ini kan memang dia ada jiwa kepemimpinannya tinggi ya. Makanya dia juga mungkin kemarin terakhir nyalek gitu ya. Cuman kita kayak nggak bisa terimanya, kenapa sih lo harus meninggal dengan cara kayak gini gitu. Itu sih yang masih kayak nyesek gitu.